Kasih sayang untuk adik kecil. Di sebuah desa yang tenang dan damai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Raka berusia 8 tahun dan sangat suka bermain layang-layang. Ia tinggal bersama ayah, ibu, dan adik perempuannya yang baru lahir bernama Lia. Pada awalnya, Raka sangat senang dengan kelahiran adiknya. Ia sering memandangi Lia yang mungil dan lucu. Namun, seiring berjalannya waktu, Raka mulai merasa iri. Ayah dan ibu tampak lebih sering memberikan perhatian kepada Lia. Mereka sering sibuk mengurus adiknya, sehingga waktu bermain dengan Raka menjadi berkurang. Suatu hari, ketika Raka sedang bermain sendirian di halaman, yang melihat ibu sedang menimang Lia sambil tersenyum lembut. Raka merasa sedih dan kesal. Kenapa mereka lebih sayang kepada Lia? Pikirnya. Ketika Raka masuk ke dalam rumah dengan wajah murung, ayah melihatnya dan mendekati Raka. "Ada apa, Raka? Kenapa kamu terlihat sedih?" tanya ayah. Raka tidak bisa menahan perasaannya lagi. "Kenapa ayah dan ibu selalu sibuk dengan Lia? Aku merasa tidak diperhatikan lagi." Ayah tersenyum lembut dan merangkul Raka. "Raka sayang, ayah dan ibu sangat menyayangimu. Kami juga menyayangi Lia karena dia masih bayi dan membutuhkan banyak perhatian. Tapi itu tidak berarti kami tidak peduli padamu." Ayah kemudian mengajak Raka duduk di kursi dekat jendela. "Kamu tahu, Raka, menjadi kakak adalah tugas yang mulia. Adikmu sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari kakaknya. Kamu bisa menjadi contoh yang baik untuk Lia. Kamu bisa mengajarinya banyak hal setiap dia tumbuh besar." Raka mendengarkan ayah dengan seksama. Ia mulai menyadari bahwa perannya sebagai kakak sangat penting. "Tapi bagaimana caranya agar aku tidak merasa iri?" tanya Raka. "Ayah mengerti perasaanmu, Raka. Cobalah untuk melihatnya dari sudut pandang Lia. Dia masih sangat kecil dan tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Dia membutuhkan bantuan dan kasih sayang dari kita semua, termasuk dari kakaknya. Jika kamu merasa iri, ingatlah bahwa kasih sayang itu tidak terbatas. Ayah dan ibu punya banyak kasih sayang untuk dibagikan kepada kalian berdua." Raka mulai mengerti maksud ayah. Sejak saat itu, ia berusaha untuk lebih sabar dan pengertian terhadap adiknya. Ketika ibu sedang sibuk, Raka mencoba membantu dengan cara sederhana, seperti menghibur Lia saat menangis atau mengajak bermain dengan mainan. Hari demi hari, Raka merasa hubungannya dengan Lia semakin erat. Ia senang melihat Lia tertawa saat diajak bermain. Rasa iri yang dulu ada di dalam hatinya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa kasih sayang yang tulus. Pada suatu pagi, ketika keluarga mereka berkumpul di ruang tamu, ibu berkata, "Raka, ibu sangat bangga padamu. Kamu sudah menjadi kakak yang hebat untuk Lia. Terima kasih telah menyayanginya." Raka tersenyum bahagia. Ia menyadari bahwa kasih sayang kepada adiknya adalah sesuatu yang berharga. Ia tidak merasa iri, melainkan merasa bangga bisa menjadi kakak yang baik. Begitulah kisah tentang kasih sayang untuk adik kecil. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus menyayangi adik kita dan tidak boleh iri terhadapnya. Kasih sayang adalah sesuatu yang bisa kita bagikan tanpa batas. Menjadi kakak yang baik adalah tugas yang mulia dan penuh kebahagiaan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Kebun ajaib dan rahasia bunga mungil. Di suatu kebun ajaib yang penuh dengan tumbuhan yang bisa berbicara, hiduplah berbagai macam bunga dan tanaman. Setiap hari, mereka bermain, belajar, dan saling membantu. Salah satu bunga yang tinggal di sana adalah bunga mungil. Bunga kecil dengan kelopak berwarna merah muda yang lembut. Suatu hari, Pak Pohon Tua, pemimpin kebun, mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan sebuah pesta besar untuk merayakan musim semi. Semua tanaman di kebun sangat bersemangat, termasuk bunga mungil. Namun, bunga mungil punya satu masalah. Dia tidak tumbuh seperti bunga-bunga lainnya, dan dia khawatir tidak akan terlihat dalam pesta tersebut. Malam itu, bunga mungil bertemu dengan si rumput, teman baiknya, dan berbicara tentang kekhawatirannya.
Si rumput yang selalu ingin membantu tiba-tiba punya ide. Bagaimana kalau kamu berdiri di atas batu kecil saat pesta? Dengan begitu, kamu akan terlihat lebih tinggi. Bunga mungil berpikir sejenak. Tapi apakah itu tidak jujur? Aku takut ketahuan. Jangan khawatir, tidak ada yang akan tahu, jawab si rumput sambil tersenyum. Ketika hari pesta tiba, semua tanaman berkumpul dan mulai merayakan. Bunga mungil mengikuti saran si rumput dan berdiri di atas batu kecil. Dia merasa senang karena kini dia bisa melihat dan terlihat oleh teman-temannya. Namun, ketika tarian mulai, angin berhembus kencang dan batu yang ditumpangi bunga mungil goyah. Bunga mungil kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Tapi untungnya Pak Pohon Tua segera menangkapnya dengan ranting yang kuat. Pak Pohon Tua bertanya dengan lembut, "Bunga mungil, kenapa kamu berdiri di atas batu itu?" Dengan rasa malu, bunga mungil akhirnya menceritakan semuanya. "Aku hanya ingin terlihat lebih tinggi, Pak Pohon Tua. Aku takut tidak akan ada yang melihatku." Pak Pohon Tua tersenyum bijaksana dan berkata, "Tidak apa-apa, bunga mungil. Kita semua punya kekhawatiran. Tapi yang penting adalah selalu jujur dengan diri sendiri dan orang lain. Kebohongan kecil sekalipun bisa membawa masalah. Yang membuatmu istimewa bukanlah tinggi badanmu, tetapi keindahan dan kebaikan hatimu." Bunga mungil mengangguk dan merasa lega telah jujur. Semua tanaman di kebun menyambutnya dengan hangat dan memberi semangat. Sejak hari itu, bunga mungil belajar untuk selalu jujur dan menerima diri apa adanya. Dan pesta musim semi itu menjadi pesta yang paling indah di kebun ajaib, penuh dengan kebahagiaan dan kejujuran. Semua tumbuh menyadari bahwa mereka masing-masing istimewa dengan caranya sendiri. Petualangan Kiki, si kucing, dan bulan penuh. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seekor kucing kecil bernama Kiki. Kiki berwarna putih dengan mata hijau yang cerah dan penuh rasa ingin tahu. Setiap malam, Kiki suka duduk di jendela kamarnya dan melihat ke langit, terutama saat bulan penuh. Bulan yang besar dan bercahaya selalu menarik perhatian Kiki. Suatu malam saat bulan bersinar terang, Kiki merasakan ada yang berbeda. Ada kilauan aneh di sekitar bulan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Penasaran, Kiki memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kiki keluar dari rumah dan berjalan menuju hutan di pinggir desa. Di sana, dia bertemu dengan sahabatnya si burung hantu bernama Huto. Huto terkenal bijak dan selalu tahu banyak hal yang terjadi di hutan. "Huto, apakah kamu melihat kilauan aneh di sekitar bulan malam ini?" tanya Kiki. Huto mengangguk pelan. "Iya Kiki, aku juga melihatnya. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang istimewa sedang terjadi. Legenda mengatakan bahwa setiap 100 tahun bulan penuh akan mengirimkan cahaya khusus untuk membuat portal ke dunia cahaya, tempat penuh keajaiban." Kiki sangat bersemangat mendengar hal itu. "Bisakah kita pergi ke sana, Huto? Aku ingin melihat dunia cahaya." Huto tersenyum. "Tentu Kiki, tapi perjalanan ini tidak mudah. Kita harus mengikuti cahaya bulan dan melewati beberapa rintangan di hutan." Tanpa ragu, Kiki dan Huto mulai berjalan mengikuti sinar bulan. Mereka melewati sungai dengan jembatan gantung yang goyah, melewati ladang bunga berkilau yang hanya mekar di malam hari, dan bertemu dengan makhluk malam yang ramah. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah pohon tua yang sangat besar. Di bawah sinar bulan, pohon itu tampak berkilauan dengan cahaya lembut. Di batang pohon ada pintu kecil yang hanya bisa dilihat saat bulan penuh. "Inilah portalnya," kata Huto. "Mari kita masuk." Kiki dan Huto membuka pintu dan melangkah masuk. Mereka merasa seperti melayang di udara, dan dalam sekejap mereka tiba di dunia cahaya. Dunia ini sangat indah.
dengan langit yang selalu bercahaya seperti aurora dan makhluk-makhluk yang terbuat dari cahaya berwarna-warni. Di tengah dunia tersebut mereka bertemu dengan Ratu Cahaya, seorang peri cantik yang memancarkan cahaya lembut. Selamat datang Kiki dan Huto, terima kasih telah datang ke dunia kami. Kami membutuhkan bantuanmu. Kiki penasaran, bantuan apa Ratu Cahaya? Cahaya bulan yang sampai ke duniamu telah terganggu oleh bayangan kegelapan. Kami membutuhkan kalian untuk mengembalikan keseimbangan dengan membawa kembali kristal cahaya yang hilang ke tempat asalnya. Kiki dan Huto setuju untuk membantu. Mereka mengikuti petunjuk Ratu Cahaya dan menemukan kristal tersebut di sebuah gua yang gelap yang dijaga oleh bayangan kegelapan. Dengan keberanian dan kecerdikan, Kiki dan Huto berhasil mengambil kristal tersebut dan membawanya kembali ke Ratu Cahaya. Terima kasih Kiki dan Huto, karena kalian keseimbangan telah kembali, kata Ratu Cahaya dengan penuh syukur. Sebagai tanda terima kasih, kami akan memberikan kalian satu permintaan. Kiki berpikir sejenak dan berkata, aku ingin agar setiap kali ada bulan penuh, dunia ini bisa terlihat sedikit di dunia kami. Agar lebih banyak anak-anak dan makhluk di bumi bisa merasakan keajaiban seperti yang kami rasakan malam ini. Ratu Cahaya tersenyum dan mengabulkan permintaan Kiki. Permintaanmu adalah hal yang indah, Kiki. Mulai sekarang, setiap kali ada bulan penuh, dunia cahaya akan menyebarkan sedikit sinarnya ke duniamu. Kiki dan Huto kembali ke desa mereka dengan hati yang penuh kebahagiaan. Setiap bulan penuh berikutnya, mereka duduk bersama di jendela, melihat sinar-sinar kecil dari dunia cahaya yang membuat malam mereka lebih ajaib. Dan sejak saat itu, setiap kali ada bulan penuh, anak-anak dan makhluk di desa kecil itu selalu merasa ada keajaiban di udara, berkat keberanian dan kebaikan hati Kiki dan Huto. Petualangan luar biasa Benny dan bola biru. Di sebuah desa yang indah, hiduplah seorang anak bernama Benny. Benny adalah anak yang sangat suka bermain. Dia memiliki bola biru kesayangannya yang selalu dibawa kemana-mana. Setiap pagi, Benny bangun dengan semangat dan langsung berlari ke halaman rumah untuk bermain bola. Suatu hari, Benny bermain bola sepanjang hari. Dia menendang, menggiring, dan menendang lagi sampai keringat mengucur deras dari tubuhnya. Waktu makan siang tiba. Tetapi Benny terlalu sibuk bermain hingga dia lupa makan. Nanti saja, masih ingin main, katanya sambil terus berlari mengejar bolanya. Sore harinya, teman-teman Benny datang mengajaknya belajar bersama. Tetapi Benny menolak. Belajar bisa nanti malam, aku masih ingin bermain, katanya. Teman-temannya pun pergi belajar tanpa Benny. Malam pun tiba. Dan Benny merasa sangat lelah. Ia duduk di teras rumah dengan nafas terengah-engah. Tiba-tiba, bola birunya menggelinding dan berhenti di dekat kakinya. Bola itu berbisik, Benny, kamu terlalu banyak bermain hari ini. Lihatlah dirimu, kamu kelelahan, belum makan, dan tidak sempat belajar. Kita harus bermain dan belajar dengan seimbang. Benny terkejut mendengar bola kesayangannya bisa berbicara. Apa maksudmu bola biru? Tanya Benny. Bola biru menjawab, bermain memang menyenangkan, tetapi kita harus ingat untuk istirahat. Kita harus ingat untuk makan, dan kita harus ingat untuk belajar. Tubuhmu butuh istirahat agar kamu bisa kuat dan sehat. Makanan penting untuk memberikanmu energi. Dan belajar juga penting, bisa membantumu menjadi pintar dan siap menghadapi dunia. Benny terdiam sejenak, merenungkan kata-kata bola birunya. Kamu benar bola biru, aku merasa sangat lelah dan lapar. Aku juga ketinggalan banyak pelajaran hari ini. Keesokan harinya, Benny memutuskan untuk mengatur waktunya dengan baik. Dia bangun pagi,
sarapan bersama keluarganya, dan belajar lebih dahulu. Setelah itu, barulah dia bermain bola dengan bola biru. Dia juga tidak lupa beristirahat dan makan siang tepat waktu. Dia tidak lupa untuk tidur siang. Benny merasa lebih bahagia dan sehat dengan rutinitas barunya. Dia bisa bermain, belajar, dan beristirahat dengan seimbang. Bola biru pun tersenyum melihat Benny yang kini lebih bijak. Begitulah ceritanya tentang petualangan luar biasa Benny dan bola biru. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa bermain itu penting dan menyenangkan, tetapi kita juga harus mengingat untuk istirahat, makan, dan belajar. Dengan menjaga keseimbangan, kita bisa menjadi anak yang sehat, pintar, dan bahagia, dan tentunya disayang orang tua. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Dadah. Sayang. Tangan Riri di negeri belajar. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang gadis kecil bernama Riri. Riri adalah anak yang ceria dan penuh semangat. Namun ada satu masalah kecil. Riri tidak suka belajar. Ia lebih suka bermain dan bersenang-senang sepanjang hari. Suatu hari saat sedang bermain di taman, Riri bertemu dengan seorang peri kecil bernama Luna. Luna adalah peri dari negeri belajar. Sebuah tempat ajaib di mana anak-anak belajar dengan gembira dan penuh semangat. Luna mendekati Riri dan berkata, "Hai Riri, aku mendengar kamu tidak suka belajar. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke negeri belajar? Aku yakin kamu akan menemukan banyak hal menarik di sana." Riri yang penasaran setuju untuk ikut dengan Luna. Dalam sekejap mereka terbang ke negeri belajar dengan sayap ajaib Luna. Sesampainya di sana, Riri terpesona melihat betapa indahnya tempat itu. Ada taman penuh bunga warna-warni, sungai mengalir dengan air yang jernih, dan banyak anak-anak yang sedang belajar dengan penuh kebahagiaan. Luna membawa Riri ke sebuah kelas di bawah pohon besar. Di sana, seorang guru bernama Pak Cerdas sedang mengajar tentang planet-planet di tata surya. Riri yang tadinya malas belajar mulai tertarik mendengarkan penjelasan dari Pak Cerdas. Ia belajar bahwa planet Mars memiliki gunung tertinggi di tata surya dan Jupiter adalah planet terbesar. Setelah pelajaran selesai, Luna mengajak Riri ke perpustakaan ajaib. Di perpustakaan itu, buku-buku bisa berbicara. Riri mengambil sebuah buku tentang petualangan binatang di hutan, dan buku itu mulai bercerita dengan suara yang lucu dan menarik. Riri tidak bisa berhenti mendengarkan dan ingin tahu lebih banyak. Hari demi hari, Riri semakin menikmati belajar di negeri belajar itu. Ia belajar matematika dengan bermain permainan angka, belajar sains dengan melakukan percobaan seru, dan belajar bahasa dengan mendengarkan cerita dari berbagai belahan dunia. Suatu malam sebelum tidur, Luna berkata kepada Riri, "Kamu lihat kan Riri, belajar bisa sangat menyenangkan dan bermanfaat. Dengan belajar, kamu bisa mengetahui banyak hal yang akan membantumu di masa depan." Riri tersenyum dan mengangguk. "Iya Luna, aku sekarang mengerti betapa pentingnya belajar. Aku berjanji akan belajar dengan semangat setiap hari." Keesokan paginya, Riri bangun di kamarnya sendiri. Ia mengira semua petualangan di negeri belajar hanyalah mimpi. Namun, di atas meja ada sebuah buku dari perpustakaan ajaib dan sebuah catatan dari Luna. "Teruslah belajar, Riri. Masa depanmu cerah menanti." Riri tahu bahwa ia harus menepati janjinya. Mulai hari itu, ia belajar dengan semangat dan tekun. Ia tahu bahwa dengan belajar, ia bisa meraih mimpi-mimpinya dan memiliki masa depan yang cerah. Dan benar saja, bertahun-tahun kemudian, Riri tumbuh menjadi seorang ilmuwan yang hebat, menemukan banyak penemuan penting. Semua itu berkat semangat belajarnya yang tak pernah padam. Begitulah kisah dari petualangan Riri di negeri belajar. Dari pesan ini, belajar adalah kunci untuk meraih masa depan yang cerah.
Jangan pernah malas belajar, karena pengetahuan adalah kekuatan yang akan membawamu ke tempat-tempat yang luar biasa. Begitulah kisahnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Raffi dan sang naga kecil. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raffi. Raffi terkenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat. Tetapi ada satu hal yang sering membuat orang-orang di desa khawatir. Raffi mudah sekali marah dan suka berteriak-teriak tanpa alasan yang jelas. Suatu hari, saat Raffi sedang berjalan-jalan di hutan dekat desa, ia menemukan sebuah telur besar yang bersinar. Raffi sangat penasaran dan memutuskan untuk membawa telur itu pulang. Setelah beberapa hari, telur itu menetas dan keluarlah seekor naga kecil yang lucu. Raffi memberi nama naga kecil itu Kiki. Raffi dan Kiki menjadi teman baik. Mereka bermain bersama setiap hari. Namun, Raffi tetap memiliki kebiasaan buruknya, sering marah-marah dan berteriak tanpa alasan. Setiap kali Kiki melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Raffi, Raffi akan berteriak padanya. Kiki merasa sedih dan bingung. Suatu malam, Kiki tidak mau bermain dengan Raffi lagi. "Kiki, kenapa kamu tidak mau bermain denganku?" tanya Raffi. Kiki menjawab dengan suara pelan. "Raffi, aku sedih setiap kali kamu marah-marah dan selalu berteriak. Itu membuatku takut dan tidak nyaman." Raffi terdiam. Ia tidak pernah menyadari bahwa sikapnya membuat Kiki merasa seperti itu. Ia pun merenung sepanjang malam. Keesokan harinya, Raffi memutuskan untuk berubah. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak marah-marah dan berteriak-teriak lagi. Setiap kali ia merasa marah, ia akan menarik nafas dalam-dalam dan menghitungnya sampai 10. Hari demi hari berlalu, dan Raffi benar-benar berusaha menepati janjinya. Setiap kali ia mulai merasa marah, ia ingat Kiki dan menarik nafasnya dalam-dalam. Ia juga belajar untuk berbicara dengan tenang ketika ada masalah. Kiki sangat senang melihat perubahan pada Raffi. Mereka kembali bermain bersama dengan gembira. Raffi pun merasa lebih bahagia karena teman-temannya di desa juga mulai lebih dekat dengannya. Pada suatu hari, Raffi dan Kiki diundang oleh kepala desa untuk menghadiri sebuah pesta. Di pesta itu, kepala desa memberi penghargaan kepada Raffi. "Raffi, kamu telah menunjukkan perubahan yang luar biasa. Kamu menjadi contoh bagi kita semua tentang pentingnya mengendalikan emosi dan berbicara dengan tenang," kata kepala desa sambil memberikan sebuah medali emas kepada Raffi. Raffi merasa bangga dan terharu. Ia mengerti bahwa dengan tidak marah-marah dan berteriak-teriak tanpa alasan, ia bisa membuat dirinya dan orang-orang di sekitarnya lebih bahagia. Sejak saat itu, Raffi dan Kiki hidup bahagia di desa yang damai, penuh dengan tawa dan keceriaan. Pesan moralnya adalah mengendalikan emosi dan tidak marah-marah atau berteriak-teriak tanpa alasan membuat hidup kita dan orang di sekitar kita lebih bahagia dan damai. Begitulah ceritanya Raffi dan naga kecil. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Petualangan raja kecil di negeri sayuran. Di sebuah desa yang indah dan damai, hiduplah seorang anak kecil bernama Bimo. Bimo adalah anak yang cerdas dan baik hati, namun ada satu masalah besar. Dia sangat pemilih dalam hal makanan. Setiap kali ibunya menyajikan sayuran, Bimo selalu menolak dan sering membuang makanan yang tidak disukainya. Suatu hari yang cerah, Bimo sedang bermain di taman desa. Di sana dia menemukan sebuah pintu kecil tersembunyi di balik semak-semak. Karena merasa penasaran yang besar, Bimo memutuskan untuk membuka pintu itu. Tiba-tiba, dia terhisap masuk ke dalam pintu tersebut dan jatuh ke sebuah dunia yang aneh dan penuh warna.
Saat Bimo bangun, dia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang berbeda. Tempat itu penuh dengan sayuran raksasa yang bisa berbicara. Negeri itu disebut negeri sayuran. Di sana, brokoli, wortel, bayam, dan kentang hidup seperti manusia. Bimo merasa kebingungan, namun tiba-tiba muncul seorang raja yang tampak agung. Dia adalah Raja Brokoli, penguasa negeri sayuran. Raja Brokoli tampak sedih dan bercerita bahwa negeri mereka sedang dalam bahaya. Banyak anak-anak di dunia nyata yang tidak menyukai sayuran, sehingga sayuran di negeri sayuran kehilangan kekuatannya, kata Raja Brokoli. Kami butuh bantuanmu, Bimo. Kamu bisa menyelamatkan negeri kami dengan belajar mencintai dan memakan sayuran. Bimo awalnya ragu, tapi ia ingin membantu. Raja Brokoli lalu memintanya untuk menemui teman-temannya. Ada Pangeran Wortel, Putri Bayam, dan Kapten Kentang. Pangeran Wortel adalah seorang pangeran yang gagah berani dengan tubuh berwarna oranye cerah dan hijau di atas kepalanya. Dia membawa Bimo ke kebunnya yang indah. Di sana, Bimo melihat ladang wortel yang sangat luas dan subur. Pangeran Wortel tersenyum dan berkata, "Lihat betapa segar dan manisnya wortel-wortel ini. Kami memberikan banyak vitamin yang bagus untuk penglihatanmu." Pangeran Wortel lalu memberikan sebatang wortel yang segar kepada Bimo. Awalnya Bimo ragu, namun ia mencoba menggigit wortel tersebut. Ternyata rasanya manis dan renyah. Bimo mulai menyukainya. "Wow, ternyata wortel ini enak juga," seru Bimo dengan gembira. Setelah itu, Bimo melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Putri Bayam. Putri Bayam adalah seorang putri yang anggun dengan gaun hijau yang indah. Dia mengajak Bimo ke sungainya yang berkilau. Di tepi sungai, tumbuh-tumbuh bayam hijau yang segar. "Bayam-bayamku penuh dengan zat besi yang membuatmu kuat dan berenergi," kata Putri Bayam. Bimo mencoba mencicipi daun bayam yang segar. Ketika dia memakannya, dia merasa kekuatannya baru mengalir di tubuhnya. "Rasanya segar dan lezat," kata Bimo sambil tersenyum. "Sekarang aku mengerti kenapa bayam itu penting." Setelah itu, Bimo bertemu dengan Kapten Kentang, seorang kapten yang gagah berani dengan kulit coklat keemasan. Kapten Kentang menunjukkan ladang kentangnya yang subur dan luas. Di sana, Bimo melihat berbagai macam kentang, mulai dari yang kecil hingga yang besar. "Kentang kami memberikan energi yang kamu butuhkan untuk bermain dan belajar sepanjang hari," ujar Kapten Kentang dengan bangga. Bimo mencoba menikmati kentang panggangnya yang lezat dan hangat. Ternyata rasanya sangat enak dan mengenyangkan. "Kentang ini sangat lezat," seru Bimo. Setelah berpetualang bersama sayur-sayuran itu, Bimo mulai mengerti pentingnya makanan sehat dan tidak menyia-nyiakannya. Dia sadar bahwa setiap sayuran memiliki kekuatan khusus yang baik untuk tubuhnya. Dia juga belajar bahwa dengan menyia-nyiakan makanan, dia tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga banyak orang lain di lingkungannya. Sebelum pulang, Raja Brokoli memberikan Bimo sebuah hadiah, sekantung biji sayuran ajaib. "Tanamlah ini di kebunmu, dan mereka akan selalu mengingatkanmu tentang petualanganmu di negeri sayuran," kata Raja Brokoli. Saat Bimo kembali ke desanya, dia segera menanam biji-biji itu di kebun belakang rumahnya. Kebun sayuran Bimo tumbuh subur dan indah, penuh dengan wortel, bayam, kentang, dan berbagai sayuran lainnya. Setiap hari Bimo merawat kebunnya dengan penuh cinta dan selalu untuk makan sayur setiap hari. Dia juga menceritakan petualangannya kepada teman-temannya, sehingga mereka juga mulai menyukai sayuran dan tidak menyia-nyiakannya. Sejak saat itu, Bimo menjadi anak yang kuat dan sehat, selalu bersemangat dalam segala hal yang dilakukannya. Dan negeri sayuran pun kembali hidup dengan penuh kekuatan, berkat Bimo dan teman-temannya yang telah belajar untuk mencintai dan menghargai makanan.
Terima kasih telah mendengarkan cerita Bimo dan petualangannya di negeri sayuran. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sehat dan tidak menyia-nyiakan makanan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.